Saudari Dina dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 sejak 2 hari yang lalu. Tuan Ivan selaku petugas puskesmas bersama petugas tracing COVID-19 akan melakukan konfirmasi dengan Saudari Dina untuk pelacakan kontak erat. Saudari Dina sebelumnya berpergian dengan salah satu sahabatnya yaitu Saudari Afifa. Setelah pulang dari liburan, Saudari Dina merasa tidak enak badan. Saat dilakukan tes PCR, ternyata dinyatakan positif COVID-19. Saudari Dina hanya tinggal berdua dengan adiknya di rumah dan Saudari Dina telah melakukan isolasi mandiri. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa benar ini dengan Saudari Dina? Benar, saya sendiri. Ini saya bicara dengan siapa ya? Ya, perkenalkan, saya Ivan selaku petugas puskesmas. Oh iya, Mas. Ada keperluan apa ya? Saya baru mendapat kabar dari pihak puskesmas bahwa Mbak Dina saat ini dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Apakah hal tersebut benar, Mbak? Iya, benar, Mas. Hasilnya baru keluar 2 hari ini. Apakah Mbak melaksanakan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19? Iya, Mas. Setelah saya tahu saya positif COVID, saya langsung isolasi mandiri di kamar. Baik, langkah yang sudah diambil Mbak Dina sudah baik ya. Selanjutnya, apakah Mbak Dina merasakan gejala seperti demam ataupun sesak napas dan nyeri otot? Sampai saat ini saya masih merasakan batuk, Mas. Demam juga sih, tapi demamnya naik turun. Sekarang juga masih tidak bisa membau. Karena kondisi Mbak Dina yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19, saya akan memperkenalkan rekan saya yang lain, yaitu ada Mbak Wanda dan Mbak Ella yang selaku petugas tracing COVID-19 untuk menjangkau beberapa pertanyaan kepada Mbak Dina. Petugas tracing itu apa ya, Mas? Petugas tracing itu ialah petugas yang mendata dan melakukan pelacakan kontak erat. Nah, kontak erat ini merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan Mbak Dina atau dengan kasus konfirmasi yang lainnya. Oh, begitu. Lalu bagaimana, Mas? Sebelumnya, apakah Mbak bersedia untuk mengobrol dengan rekan saya selaku petugas tracing via Zoom? Apakah Mbak Dina juga ini memungkinkan ya untuk via Zoom? Iya, Mas, saya bersedia. Nanti akan ada rekan saya petugas tracing untuk mengajukan beberapa pertanyaan melalui Anda di via Zoom. Nanti akan saya kirimkan linknya. Baik, terima kasih ya Mbak Dina atas partisipasinya. Iya, Mas, sama-sama. Baik, Assalamualaikum. Halo Mbak Dina, selamat siang. Selamat siang, Mas. Di Zoom. Ini ada rekan saya, Mbak Ella dan Mbak Wanda selaku petugas tracing. Mungkin rekan-rekan bisa menyapa Mbak Dina terlebih dahulu. Halo, selamat siang Mbak Dina. Sebelumnya sudah diberitahu ya oleh Mas Ivan kalau ada pertemuan dengan kami melalui Zoom. Bagaimana Mbak Dina kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik Mbak Dina, perkenalkan saya Wanda Aulia Rahma, biasanya dipanggil Wanda. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Mbak Ella Sinta Dewi, biasanya dipanggil Mbak Ella. Halo, Mbak Wanda dan Mbak Ella. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ivan, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya, Mbak. Tujuannya yaitu untuk mencatat dan mendata terkait dengan orang-orang yang sudah memiliki kontak langsung dengan Mbak Dina, sebelum hingga sesudah Mbak Dina terkonfirmasi positif COVID. Oh iya, Mbak. Lalu bagaimana ya? Sebelumnya, Mbak bisa menceritakan sedikit bagaimana kronologi sebelum sampai Mbak terkonfirmasi positif COVID-19.
Jadi begini Mbak, 2 minggu yang lalu saya berencana liburan dengan sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu karena pandemi ini. Dan saya rasa hal itu oke-oke saja asalkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetapi setelah 2 hari pulang dari liburan itu, saya merasa tidak enak badan. Badan saya meriang, panas, dan juga saya mulai tidak bisa membau. Akhirnya, saya memutuskan pergi ke rumah sakit untuk melakukan PCR. Nah, saat hasilnya keluar, ternyata saya dinyatakan positif COVID. Kemudian, setelah itu saya langsung melakukan isolasi mandiri setelah saya tahu saya dinyatakan COVID-19. Oh, baik Mbak Dina, sudah bertemu langsung dan melakukan kontak dengan siapa saja nggih, Mbak? Kalau kontak terakhir itu dengan adik saya, karena kebetulan saya di rumah tinggal bersama adik saya dan sahabat saya yang berlibur bersama saya itu Mbak. Tetapi setelah tahu saya positif, saya langsung mengurangi kontak dan menjauhi semua orang yang agar tidak tertular. Wah, bagus sekali ya Mbak Din atas tindakannya tersebut, karena Mbak Dina sebelumnya dinyatakan positif COVID dan hanya bertemu dengan adik dan sahabat Mbak. Jikalau Mbak berkenan, apakah boleh saya meminta nama dan nomor telepon mereka, Mbak? Loh, untuk apa ya Mbak? Kan mereka tidak positif seperti saya. Jadi begini Mbak, meminta nama, nomor adik dan sahabat Mbak itu untuk mendata dan menghubungi mereka dengan tujuan untuk mengetahui apakah mereka ini memiliki kemungkinan terpapar COVID-19 juga atau tidak. Nah, untuk itu Mbak, kita itu tidak perlu khawatir ya Mbak, karena kami tetap akan menjaga privasi dari adik dan juga sahabat Mbak. Oh, begitu ya Mbak. Tolong dicatat ya. Nama adik saya Sonia, untuk nomor teleponnya 081234567899. Dan sahabat saya namanya Afifah. Untuk nomornya 0819876542. Baik, Mbak Dina, sudah kami catat ya. Mungkin sudah dicukupkan ya Mbak untuk pertanyaan. Saya rasa data yang sudah diberikan sudah dapat membantu untuk kita menghubungi kontak erat tersebut. Dan saya harap Mbak Dina dapat segera pulih dan dinyatakan negatif agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih ya Mbak Dina. Baik Mas Ivan, saya kembalikan. Terima kasih Mbak Ella dan Mbak Wanda. Saya lanjutkan ya Mbak. Jadi begini, saat melakukan isolasi mandiri, bagaimana kondisi suplai seperti makanan dan minuman untuk Mbak Dina sendiri? Kalau untuk makanan, alhamdulillah ya Mas, di rumah adik saya yang menyiapkan makanan dan tetangga-tetangga di sini juga setelah tahu saya positif juga berinisiatif untuk membantu suplai makanan pokok sehingga adik saya tidak perlu keluar rumah dan juga melakukan isolasi di rumah. Adik Mbak, apakah menunjukkan gejala positif COVID-19? Kalau sampai saat ini tidak ada ya Mas, alhamdulillah. Cuma sebelum ini memang sempat demam, tapi sudah membaik. Setelah mengetahui hasil tes saya benar-benar mengisolasi diri di kamar. Adik saya juga kalau mengantarkan makanan hanya sampai di depan pintu saja. Dia juga sudah tes PCR dan hasilnya dinyatakan negatif. Ya, alhamdulillah. Untuk saat ini hal yang perlu dilakukan Mbak adalah tetap melakukan isolasi mandiri dan menjaga pola makan dan pola hidup sehat ya Mbak. Untuk isolasi mandiri dapat dilakukan selama 14 hari sejak hari pertama gejala muncul. Namun jika setelah 14 hari gejala masih berlanjut, maka isolasi juga berlanjut ya Mbak. Jangan lupa untuk menggunakan alat makan dan minum serta peralatan mandi dan mencuci sendiri ya Mbak untuk mengurangi resiko terpapar dengan anggota keluarga yang lain. Oh begitu ya Mas, baik akan saya lakukan. Oh ya Mbak, usahakan untuk berjemur dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Berjemur ini cukup di halaman rumah saja, atau mungkin bisa di balkon kamar juga. Dan jangan lupa untuk minum vitamin dan obat tambahan yang sudah diresepkan oleh dokter. Untuk berjemurnya ini harus setiap hari ya Mas?
Ya Mbak, diusahakan setiap hari ya. Jika ada gejala serius seperti sesak nafas, demam tinggi, ataupun nyeri dada, segera hubungi saya ya, kan agar mendapat penanganan lebih lanjut. Baik, Mas. Saya bisa menghubungi lewat apa ya? Jika ada keluhan lebih lanjut, bisa menghubungi lewat WA saja ya Mbak. Oh, begitu. Oke, Mas. Oke, bagaimana Mbak? Ada yang mau disampaikan lagi? Sejauh ini mungkin itu saja, Mas. Sudah cukup dan sudah jelas. Baik Mbak Dina, semoga informasinya bisa membantu dan saya harap Mbak Dina tetap melakukan isolasi mandiri dengan baik dan melakukan tes lanjutan yang dianjurkan oleh dokter. Sebelumnya saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Din karena sudah kooperatif dalam pelacakan kontak erat ini. Dan semoga Mbak Dina segera dinyatakan negatif nggih. Amin. Terima kasih, Mas Ivan dan rekan-rekan atas doanya. Kami pamit undur diri ya Mbak Dina. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Dina. Selanjutnya, petugas tracing melakukan wawancara pada kontak erat saudari Dina, yaitu kontak erat pertama dari keluarga saudari Dina, yaitu Sonia. Kontak erat yang kedua yaitu saudari Afifa. Petugas tracing juga memberitahukan kepada saudari Sonia dan Afifa untuk menghubungi Pak RT. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa benar ini dengan saudari Sonia? Iya, benar. Saya sendiri. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Perkenalkan Mbak, saya Wanda selaku petugas tracing COVID-19. Oh iya Mbak, ada keperluan apa ya Mbak? Jadi di sini saya menghubungi Mbak Sonia karena Mbak Sonia salah satu orang yang menjadi kontak erat pasien terkonfirmasi COVID. Oh, kakak saya ya? Iya, betul Mbak. Beliau sudah memvalidasi bahwa Mbak Sonia tinggal bersama dan sampai saat ini masih ikut membantu beliau untuk isolasi mandiri. Oh iya, betul Mbak. Saya memang masih tinggal serumah. Tapi kakak sendiri kami kontak secara langsung itu kira-kira terakhir kali saat kakak saya udah mulai gak enak badan dan udah mulai memutuskan untuk tes PCR. Apa saya masih beresiko juga ya Mbak terpapar? Iya, benar sekali Mbak Sonia. Nah, dalam hal ini Mbak termasuk dalam kategori kontak erat. Untuk itu, saya menghubungi Mbak Sonia dengan keperluan untuk memvalidasi data diri Mbak dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan tetap menjaga privasi Mbak Sonia. Apakah Mbak Sonia bersedia? Iya, bersedia Mbak, silakan. Baik, kita mulai ya Mbak. Bisa disebutkan tempat tanggal lahirnya? Di Surabaya Mbak, tanggal 2 Desember tahun 2000. Baik, untuk alamat rumahnya Mbak Sonia, apakah benar di Jalan Jawa nomor 10? Iya, betul Mbak. Apakah Mbak Sonia juga memiliki riwayat COVID sebelumnya? Saya rasa nggak ada sih Mbak. Baik, apakah Mbak akhir-akhir ini mengalami gejala COVID seperti demam, batuk, dan sesak nafas? Saya akhir-akhir ini batuk sih Mbak, demam juga kemarin tapi setelah saya minum paracetamol itu demamnya turun dan sekarang udah mulai mendingan Mbak. Oh begitu, sudah berapa lama ya Mbak Sonia gejala itu dirasakan? Sudah 1 minggu Mbak sepertinya. Baik, apakah Mbak Sonia sudah melakukan pemeriksaan ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat? Sudah Mbak dan hasilnya negatif. Saya juga merasa gejala yang saya rasakan tuh udah mendingan gitu Mbak. Setelah saya minum paracetamol dan juga vitamin C dan gejala-gejalanya juga tidak terlalu mengganggu aktivitas saya Mbak. Jadi saya yakin emang tidak ada masalah sih Mbak.
Jadi begini ya Mbak Sonia, walaupun ketika tes pertama itu hasilnya negatif, tetapi karena Mbak Sonia merupakan kontak erat ya, yang masih tinggal serumah, masih juga ikut membantu merawat kakak Mbak selama isolasi mandiri. Nah itu juga bisa jadi Mbak Sonia itu masih beresiko besar terpapar virus COVID. Nah, untuk itu Mbak Sonia harus juga melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depannya ya Mbak, dan juga mengurangi kontak dengan orang di sekitar Mbak. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Sonia sekarang tinggal bersama siapa saja nggih di rumah selain kakak Mbak? Saat ini saya tinggal hanya bersama kakak saya aja Mbak, karena kebetulan orang tua kami sedang pergi ke rumah nenek dan kami juga melarang mereka kembali ke rumah Mbak sementara waktu, takut terpapar juga. Apakah memungkinkan untuk Mbak Sonia ini melakukan isolasi di rumah? Memungkinkan Mbak, karena kamar saya dan kakak saya beda lantai. Saya juga keluar kamar hanya untuk menyiapkan makanan dan mengantarkannya ke depan pintu kamar kakak saya aja Mbak. Baik, Mbak. Untuk mekanisme isolasi mandiri akan disampaikan oleh rekan saya ya, Mas Ivan, selaku perwakilan dari Puskesmas. Mungkin rekan saya juga menanyakan nanti beberapa pertanyaan kepada Mbak Sonia. Apakah Mbak Sonia bersedia? Iya Mbak, bersedia. Baik, Mbak Sonia, nanti juga jangan lupa menghubungi Pak RT ya Mbak, agar Pak RT dan masyarakat tahu kalau Mbak Sonia ini sedang isolasi mandiri di rumah. Dan juga agar masyarakat juga membantu nanti. Iya Mbak, saya akan konfirmasi juga ke Pak RT saya. Baik, kalau begitu saya sambungkan dengan Mas Ivan ya. Iya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Selamat siang Mas Ivan, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga, alhamdulillah baik Mbak Wanda. Baik, Mas Ivan, di sini sudah ada Mbak Sonia ya. Beliau merupakan kontak erat sehingga memerlukan isolasi mandiri. Nah, untuk gejalanya sendiri yang dirasakan yaitu berupa batuk dan juga demam. Mbak Sonia juga sudah melakukan tes PCR dan hasilnya juga negatif. Namun, Mbak Sonia masih serumah dan ikut membantu Mbak Dina untuk isolasi mandiri. Mungkin dari Mas Ivan ada yang mau disampaikan ke Mbak Sonia, silahkan. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Mbak Sonia. Iya, selamat siang Mas. Baik, untuk tindakan yang perlu Mbak Sonia lakukan yaitu isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama isolasi, Mbak juga perlu menjaga kesehatan dengan minum vitamin dan makan makanan bergizi. Tidak lupa Mbak perlu untuk memisahkan peralatan makan, minum, dan mandi untuk mengurangi risiko penularan. Oh iya Mas, untuk itu saya selalu memisahkan alat makan dan lainnya kok dengan kakak saya. Saya juga berusaha untuk terus menerapkan protokol. Bagus sekali juga untuk baju yang habis dipakai, harap untuk dipisah dengan yang lainnya saat akan dicuci ya Mbak. Oh baik Mas. Lagi yang harus saya lakukan pada isolasi mandiri ini Mas? Itu saja, usahakan untuk berjemur di rumah dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak. Jika bisa menghubungi saya untuk pemeriksaan lebih lanjut ya Mbak. Oh iya, bisa dihubungi lewat apa ya Mas? Bisa melalui WA saja Mbak, nomornya bisa di Berapa? 0856 7891 2345. Oke, baik Mas, sudah saya catat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Mbak Wanda. Monggo. Ya, terima kasih ya Mas Ivan. Bagaimana Mbak Sonia? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah jelas Mbak. Baik Mbak Sonia, ke depannya saya akan memantau kondisi Mbak ya. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi akan saya hubungi lagi. Jadi mohon untuk selalu mengaktifkan ponselnya ya Mbak, agar kami mudah menghubungi Mbak Sonia.
Baik, Mbak. Ponsel saya selalu aktif. Baik, Mbak Sonia, percakapan kita siang ini sudah selesai ya, Mbak. Semoga kedepannya keadaan Mbak Sonia selalu sehat dan tidak mengalami gejala COVID. Amin. Terima kasih ya, Mbak dan Mas atas saran-sarannya. Ya, saya juga terima kasih ya, Mbak, atas kerjasamanya yang baik ya, Mbak. Assalamualaikum. Halo, selamat siang, Pak. Halo, siang. Siapa? Ini Pak, saya Sonia, yang rumahnya dekatnya warung Pak Soleh itu, Pak. Oh, Pak Soleh. Oh, iya, iya, iya. Ya, Iya, ada. Pak. Begini, Pak. Saya mau mengkonfirmasi, Pak. Jadi tadi itu saya ditelepon oleh Satgas COVID-19 dari Ya. Puskesmas. Dari Puskesmas. Ini, Pak, harapan baru. Oh, Saya diberitahu bahwa saya merupakan orang yang beresiko terpapar COVID-19, Pak, karena kakak saya sudah terkonfirmasi positif COVID, begitu, Pak. oh, positif. Oh, iya, iya. Mbak Sonia sendiri ini ya terkonfirmasi. Belum terkonfirmasi, Pak, tapi saya dikatakan oleh petugas Satgas COVID-19, saya beresiko terpapar, karena saya dan kakak saya kan serumah, Pak. Seperti itu, Oh, Pak. oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih informasinya, Mbak Sonia. Akan saya catat. Nanti saya umumkan Iya, Pak. juga ke tetangga-tetangga, ke orang-orang. Biar nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa ada yang bisa dibantu dari keluarga Mbak Sonia. Oh, Iya, Pak. Mohon bantuannya ya, Pak, ya. iya Mbak Sonia, ya sama-sama. Terima kasih informasinya Mbak. Baik, Pak. Kalau begitu, selamat siang ya, Pak. Ya, selamat siang. Sehat-sehat Mbak Sonia. Baik, Pak. Ya, Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ella. Apa benar ini dengan saudari Afifah? Iya benar, saya Viva. Tapi sebelumnya ini siapa ya? Saya nggak punya teman atau kerabat namanya Ella, kalau nggak salah. Iya, baik, Mbak. Mungkin Mbak Afifah tidak mengenal saya ya, karena mungkin ini pertama kali saya menghubungi Mbak Afifah. Oh, begitu ya, Mbak. Jadi ada perlu apa ya, Mbak, menghubungi saya? Jadi begini, Mbak Afifah, saya adalah salah satu petugas tracing COVID-19. Maaf, sebelumnya petugas tracing itu apa ya, Mbak? Saya baru dengar. Oh ya, jadi begini. Petugas tracing ini merupakan petugas yang akan mendata dan mencatat terkait orang-orang yang memiliki kontak erat atau kontak langsung dengan pasien yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi Mbak, saya kan tidak terpapar atau terpositif COVID-19. Oh iya Mbak, saya di sini menghubungi Mbak Afifa karena salah satu orang yang telah Mbak temui akhir-akhir ini itu baru saja terkonfirmasi positif COVID-19. Loh, siapa Mbak yang terkonfirmasi COVID-19? Ya Mbak, sebelumnya mohon maaf ya Mbak, saya tidak bisa memberitahu informasi terkait siapa yang terkonfirmasi. Namun yang bersangkutan itu telah memvalidasi bahwa akhir-akhir ini Mbak Afifa telah melakukan interaksi dengan beliau. Oh, begitu. Berarti saya bisa saja dong terpapar COVID-19 kalau begitu. Untuk resiko terpapar COVID-19, kemungkinan itu bisa terjadi, Mbak. Dalam hal tersebut, Mbak dikategorikan ke dalam kontak erat, di mana pernah kontak langsung dengan orang yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk itu, Mbak, saya mau memvalidasi beberapa data diri dari Mbak dan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mbak tidak perlu khawatir, sebisa mungkin saya akan menjaga privasi Mbak dengan baik. Sebelumnya, apakah Mbak Afifah bersedia? Iya, iya, boleh. Saya bersedia, Pak.
Ya, oke Mbak. Sebelumnya pertama-tama itu saya akan mendata terkait data diri Mbak. Nama lengkapnya apa benar dengan Afifah Hairani? Iya, betul, Mbak. Ya, bisa disebutkan tempat dan tanggal lahirnya Mbak. Saya lahir di Surabaya 30 Maret tahun 1999. Oke, baik. Untuk alamatnya saat ini tinggal di mana ya Mbak? Saya tinggal di Jalan Mangga, nomor 36, Surabaya. Ya. Sebelumnya, apakah Mbak Afifah ini itu punya riwayat atau pernah terpapar COVID-19? Tidak sih, Mbak. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Lalu, apakah keluarga Mbak Afifah ada yang memiliki riwayat atau pernah terkena COVID-19 sebelumnya mungkin? Keluarga juga tidak ada, Mbak. Alhamdulillah semuanya sehat. Tidak Baik. pernah Untuk terpapar. kondisi Mbak Afifah sekarang bagaimana ya? Apakah ada gejala demam atau sesak nafas? Tidak ada sih, Mbak. Alhamdulillah saya sehat saja saya. Baik, mengingat Mbak termasuk kategori kontak erat, saya harap Mbak bisa melakukan karantina mandiri ya Mbak selama 14 hari ke depan. Mbak dan keluarga juga itu harus mengurangi kontak dengan orang-orang di sekitar keluarga Mbak Diva itu ya. Tapi kan saya tidak muncul gejala COVID, Mbak. Kenapa saya harus karantina juga? Ya, memang betul Mbak tidak menunjukkan tanda dan gejala COVID-19. Namun tidak dapat dipungkiri Mbak, kemungkinan Mbak terpapar COVID-19 itu tinggi ya. Hanya saja Mbak Afifah mungkin tidak disertai gejala. Bagaimana Mbak, apakah bisa diterima dari saran saya untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari ke depan? Baik, Mbak. Bisa saya terima. Akan saya lakukan karantina mandiri sesuai saran, Mbak. Selanjutnya, untuk mekanisme karantina mandiri ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Ivan, yang selaku perwakilan dari Puskesmas ya, Mbak. Mungkin rekan saya ini itu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Viva. Apakah Mbak Viva bersedia? Boleh. Saya tambahkan Mas Ivan terlebih dahulu ya, Mbak. Ya, Mbak. Silakan. Halo, selamat siang Mas Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Ella. Ya, baik Mas Ivan. Di sini sudah ada Mbak Viva ya, Mas Ivan. Beliau ini merupakan kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, beliau ini itu memerlukan karantina mandiri. Kondisi beliau ini sampai saat ini tuh tidak menunjukkan adanya tanda-tanda gejala COVID-19. Mungkin dari Mas Ivan ada yang mau disampaikan kepada Mbak Afifah? Baik, Mbak Ella. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang, Mbak Afif. Selamat siang, Mas Ivan. Oke. Saya ingin memastikan kembali terkait informasi yang diberikan rekan saya tadi. Apa benar Mbak Afifah tidak memiliki gejala seperti demam atau sesak nafas? Iya, Mas. Saya nggak merasakan gejala seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya tindakan yang harus Mbak lakukan yaitu karantina mandiri. Karantina mandiri ini dilakukan dengan cara tidak keluar rumah selama 14 hari ke depan. Meskipun tidak menunjukkan gejala apapun, Mbak tetap harus menjaga pola makan dan kesehatannya. Selain itu, tetap menjaga jarak dengan keluarga di rumah. Sebelumnya, Mbak Afifah tinggal bersama siapa saja ya di rumah? Di rumah saya tinggal sama orang tua dan adik saya, Mas. Oke, adik. Untuk tidurnya, apakah sekamar dengan adiknya? Kebetulan iya, Mas. Memangnya kenapa ya? Untuk saat ini, Mbak Afifah tidurnya terpisah dulu ya, Mbak. Karena selama karantina ini dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang sekitar. Baik, Mas. Lalu kalau saya mau beraktivitas di rumah itu bagaimana ya, Mas? Nah, untuk aktivitas tetap boleh dilakukan, Mbak, asalkan Mbak Afifah tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, untuk peralatan makan, minum, mencuci pakaian, serta mandi, itu sebaiknya dipisah dengan anggota keluarga yang lain. Oke, Mas. Lalu ada lagi yang harus saya lakukan, Mas, selain itu? Selain itu, mungkin Mbak
bisa berjemur, bisa di teras rumah atau di tempat yang sekiranya terkena sinar matahari. Tapi jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke, baik Mas. Siap. Oke, pesan saya nanti jika ada gejala yang dirasakan seperti demam, nyeri dada, sakit tenggorokan, hingga sesak napas, Mbak bisa menghubungi saya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas Mas. Lalu untuk menghubungi Mas melalui apa ya? Bisa melalui via WA saja. Mungkin nomor saya bisa dicatat. Iya, boleh. Oke, untuk nomor saya 0856 7891 2345. Oke. Sudah saya catat Mas. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Afifah. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ella. Baik, terima kasih Mas Ivan atas saran yang telah diberikan. Mbak Viva, mungkin 2-3 hari lagi saya akan menghubungi Mbak kembali. Mohon untuk selalu mengaktifkan pesannya agar kami mudah untuk menghubungi Mbak ya. Dan Mbak Viva juga, Mbak Viva jangan lupa juga ya Mbak untuk menghubungi Ketua RT setempat untuk memberitahukan bahwa Mbak Viva sedang melakukan isolasi mandiri. Biar Pak RT bisa berbicara kepada warga sekitar agar tetap membantu keluarga Mbak Afifah untuk pasokan bahan makan, kemungkinan begitu ya Mbak. Baik Mbak, nanti saya akan konfirmasi ke RT setempat mengenai permasalahan ini. Saya akan konfirmasi nanti. Baik Mbak, percakapan kita siang ini sudah selesai ya Mbak. Semoga ke depannya itu keadaan Mbak Afifah semakin membaik ya, dan tidak mengalami gejala lain yang lebih berat. Amin. Terima kasih Mbak Ella dan Mas Ivan atas sarannya. Ya, terima kasih kembali ya. Sama-sama. Mbak Afifah, Mas Ivan, saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pelacakan kontak erat atas saudari Dina telah dilakukan dan akan diteruskan. Edukasi kesehatan COVID-19 pun telah diberikan. Diharapkan saudari Dina cepat pulih dari COVID-19, begitu juga dengan saudari yang terkontak erat.